salatan wa salaman ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita hingga pada kesempatan ini kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat beraktivitas, selamat mencari kehidupan, dan jangan lupa bahagia, karena bahagia itu mahal. Sederhana dari motivasi ini, banyak orang yang menginginkan kebahagiaan, tapi ia lupa hakikat bahagia. Sedangkan bahagia itu bukan hanya bisa dilihat oleh mata. Banyak orang yang mementingkan kebahagiaan itu hanya sebatas penglihatan mata saja. Lihat, dia bangun rumah yang besar, dia beli kendaraan yang mewah, tidak hanya satu, banyak yang dia beli. Dia cari istri-istri yang cantik, seolah-olah itu terlihat bahagia. Apakah dia bahagia? Belum tentu dia bahagia. Mengapa saya bisa katakan dia belum tentu bahagia? Karena ada standar orang yang dapat menikmati semua jerih payahnya sehingga ia bahagia, ada syarat-syarat khususnya. Jika Anda ingin bahagia, sederhana, tidak banyak syaratnya, hanya dua. Syarat bahagia hanya dua. Yang pertama, pastikan dirimu tenang. Pastikan dirimu mendapatkan ketenangan. Punya rumah besar, tapi tidak tenang. Kenapa? Rumahnya ngutang. Rumah boleh jadi besar, tapi dapat ngutang. Apakah bahagia? Tidak bahagia. Otaknya terisi dengan bagaimana cicilan bulan besok. Bagaimana cicilan bulan besok, apakah dapat atau tidak? Apakah nunggak atau tidak? Dia beli mobil, apakah bahagia? Belum tentu. Kenapa? Mobil kreditan. Maka sering saya katakan bahwasanya orang yang beli mobil kredit adalah mobil pencitraan. Mengapa disebut mobil pencitraan? Karena aslinya dia tidak mampu beli, tapi dia paksa beli. Apa yang diharapkan dengan beli mobil baru? Sanjungan tetangga, sanjungan teman. Berapa lama bertahan sanjungan tersebut? Paling seminggu, sebulan. Sisanya 3-4 tahun kita menderita. Mengapa menderita? Karena cicilan. Apakah dengan sanjungan itu ketika kita nunggak warga membantu untuk menyicil mobil kita? Tidak. Yang ada disyukur-syukuri. Maka jangan memaksakan diri. Lihat kapasitas diri. Bahagia ukurannya bukan itu. Bahagia ukurannya bukan harta. Bahagia ukurannya bukan jabatan. Akan tetapi bahagia ada pada mereka yang mempunyai jiwa yang tenang, hati yang tenang. Ketika hatinya tenang, dia bisa menikmati segala sesuatu yang ia miliki. Mobil gak bagus-bagus amat, tapi gak kredit, dia bisa nikmati. Dia bisa tengok kiri kanan, kira-kira debt kolektor ada nggak ya? Nggak ada. Kenapa? Mobilnya dia beli semampunya. Dia tahu manfaatnya, maka belilah sesuai dengan kadar manfaat. Mengapa? Diancam dalam surat At-Takasur. Alhaakumut takasur. Bermegah-megahan telah membuatmu lalai.
Kalau sesuai dengan manfaat, insya Allah tidak melalaikan. Tapi ketika di luar manfaat, karena punya niat lain, ingin membanggakan diri lewat kekayaan, lewat kedudukan, hati-hati, membuatmu lalai. Oleh karenanya, miliki hati yang tenang. Kalau engkau sandarkan ketenangan itu dengan harta, maka sifatnya relatif. Dia akan berubah. Hari ini engkau punya uang, besok belum tentu engkau punya uang. Selesai bahagianya. Kalau engkau sandarkan kebahagiaanmu untuk mencari kedudukan yang tinggi, sifatnya relatif. Berapa lama jabatan itu bertahan? Selesai turun dari jabatanmu, selesai kebahagiaanmu, relatif. Bahagia itu bukan punya orang kaya, bukan punya orang miskin, bukan punya orang yang punya kedudukan atau tidak, tapi bahagia itu punya orang yang memiliki hati yang tenang. Syarat yang kedua, yakni bagaimana cara mendapatkan hati yang tenang, kecuali hanya satu, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan tenang. Orang yang banyak mengingat Allah, maka Allah akan titipkan jiwa dan hati yang tenang. Dengan ketenangan itu, dia bisa menikmati apa yang Allah berikan. Oh, harta apa yang kita banggakan? Allah Maha Adil. Harta Allah kasih semua, miskin, kaya, orang yang paling miskin, bahkan orang yang paling kaya, hartanya cuma 3. Yang pertama, harta apa yang dia makan. Dia makan, katanya bakso itu enak, sate itu enak. Maaf, nikmatnya hanya sebatas di kerongkongan saja. Lewat dia dari kerongkongan, kenikmatannya sudah sirna. Esok hari, apa yang ia makan akan menjadi kotoran. Apakah kita bangga membanggakan sesuatu yang akan menjadi kotoran? Makan di restoran yang paling mewah sama makan di rumah yang sederhana, sama saja produk kotoran esok harinya. Bangga kita membanggakan sesuatu yang akan menjadi kotoran? Tidak. Harta yang kedua, apa yang kita pakai. Baik pakaian ini harga 10.000, 100.000, sejuta, 10 juta, 100 juta. Rumah pakaian, mobil pakaian, apa yang kita pakai, suatu saat ia akan menjadi sampah. Tantang petenteng dengan maju mewahnya. Dari sudut pandang orang yang berilmu, tuh lihat tuh orang yang sedang membanggakan sampahnya. Dia bawa mobil mewahnya, petantang, petenteng. Dilihat dari orang yang berilmu. Tuh, lihat tuh. Ada orang yang sedang membanggakan sampahnya. Oh, apa yang kita pakai suatu saat akan menjadi sampah. Jangan bangga dengan produk sampah. Tapi yang ketiga, apa yang kita sedekahkan. Apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah sebenar-benarnya harta yang akan kita bawa. Dan kadang kita lupa dengan harta yang satu ini. Kita membanggakan produk, sesuatu yang akan menjadi kotoran, bangga dengan makanan. Sesuatu yang akan menjadi sampah, bangga dengan pakaian. Tapi kita lupa sesuatu yang kita sedekahkan, itulah yang sebenarnya harta yang akan kita bawa. Harta yang akan ikut ketika kita sudah meninggal. Maka berbekallah, karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang punya masalah, ini adalah ujian hidup. Berani hidup, berani punya masalah. Takut hidup, takut punya masalah, tak usah hidup. Bunuh diri aja, konyol. Ikuti dengan takdirnya. Insya Allah Allah akan memberi jalan. Insya Allah Allah akan berikan solusi.
may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyelesaikan apa yang menjadi urusannya, dan Allah akan beri rezeki dari arah jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan semua urusannya ke Allah, maka Allah pasti menjamin hidupnya. Maka barang siapa yang kita mau menyandarkan diri kepada Allah, punya masalah, punya hutang, maka sandarkan cepat-cepat ke Allah. Allah yang maha kaya, Allah yang akan melunasi hutang kita, menyelesaikan masalah kita. Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebihnya saya mohon maaf. Dengan nasihat ini menjadikan nasihat yang membuat pemirsanya semakin taat kepada Allah Subhanahu